Kronologi sejarah penerbangan American Airlines 1572 ini diambil dari final report yang dikeluarkan NTSB pada tanggal 13 November 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Di video kali ini sejarah penerbangan yang akan dibahas adalah American Airlines 1572, di mana kisah sejarah penerbangan ini melibatkan dua pilot dari maskapai American Airlines yang melakukan kesalahan dalam sebuah penerbangannya, tapi kemudian mereka memperbaikinya dengan cara yang hebat dan luar biasa. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 12 November 1995, American Airlines 1572 yang merupakan penerbangan reguler terjadwal terbang dengan rute Bandara Internasional O'Hare di Chicago menuju ke Bandara Internasional Bradley di Connecticut. Penerbangan itu akan dioperasikan dengan menggunakan McDonnell Douglas MD-83, sebuah pesawat jet berbadan sempit bermesin ganda yang telah mengumpulkan 27.628 total jam terbang. Di dalam pesawat itu terdapat total 78 orang termasuk 2 orang pilot. Yang pertama adalah Kapten Kenneth Lee, 39 tahun yang telah mengumpulkan 8.000 total jam terbang, dan ada seorang first officer bernama John Richards, 39 tahun yang telah mengumpulkan 5.100 total jam terbang. Kedua pilot ini adalah pilot yang berpengalaman. Pesawat itu meninggalkan Bandara Internasional O'Hare pada pukul 23:05 tengah malam waktu setempat. Pesawat itu mengalami delay karena cuaca yang buruk kurang lebih selama 2 jam. Setelah pesawat itu lepas landas, pesawat berada di ketinggian 35.000 kaki. Penerbangan normal dan juga lancar. Perjalanan menuju ke Bandara Internasional Bradley ini akan ditempuh kurang lebih selama 2 jam. Pesawat mulai turun ke ketinggian 19.000 kaki. Kurang lebih pesawat itu akan mendarat di bandara tujuan 25 menit lagi. Namun ternyata saat itu kedua pilot mulai mendengarkan laporan dari ATIS yang masuk yang menginformasikan mengenai kondisi cuaca yang buruk di sekitar bandara tujuan, kemudian juga menginformasikan runway yang basah dan kemungkinan pesawat yang akan mengalami turbulence pada saat pendaratan. Setelah mendengarkan informasi itu, maka Kapten memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang bahwa pesawat ini sebentar lagi akan mendarat, namun dalam proses pendaratannya mungkin pesawat ini akan sedikit mengalami guncangan karena cuaca yang buruk. Meskipun di dalam pesawat itu terdapat 2 pilot yang berpengalaman dan juga handal, tapi kedua pilot ini tidak bisa melakukan apapun jika tantangannya adalah cuaca. Nah, saat itu memang cuaca buruk, namun kedua pilot yakin bisa menghadapi cuaca buruk itu untuk pendaratan yang lebih aman. Nah, kedua pilot ini bekerja sama dengan baik di ruang kokpit dan mereka juga saling support. American Airlines 1572 adalah pesawat terakhir yang akan mendarat di Bandara Internasional Bradley. Pesawat itu berjarak sekitar 50 menit menuju ke bandara. Masuklah informasi dari petugas menara kontrol yang mengatakan bahwa saat itu terjadi cuaca buruk, hujan lebat dan juga wind shear. Namun meskipun begitu, controller tetap mengizinkan penerbangan American Airlines 1572 untuk turun ke ketinggian 4.000 kaki. Pilot akan melakukan approach non-presisi tanpa bantuan navigasi, sehingga mereka harus benar-benar dalam mengatur ketinggian dan juga jalur pendaratan, sehingga beban bertambah lagi untuk pilot, dan semakin bertambah ketika seorang controller mengatakan kepada pilot penerbangan 1572 bahwa tower control di Bandara Bradley ini ditutup karena salah satu jendelanya bocor. Pendekatan non-presisi dalam cuaca buruk, control tower ditutup karena masalah salah satu jendelanya yang bocor, sehingga pilot tahu saat itu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan siapapun selain kemampuannya masing-masing. Mengutip dari Air Crash Investigation, menara kontrol di Bandara Bradley ini memantau pesawat yang datang atau yang pergi ini dari 2 area. Pesawat-pesawat yang landing ataupun yang take off ini akan dikontrol atau dipandu oleh control tower, sementara pesawat-pesawat yang akan approach ataupun yang sudah mulai meninggalkan runway akan dipandu oleh approach control yang berada di lantai dasar. Seharusnya di jarak 5 mil pesawat dengan Bandara Bradley. Nah, pesawat American Airlines ini dipandu oleh tower control, tapi karena ditutup maka yang memandu penerbangan itu adalah approach control hingga pesawat itu mendarat. Karena tower control ini ditutup sehingga memaksa petugasnya untuk tidak bisa bertugas di tower control.
Nah, sejak saat itulah pilot yang mengetahui bahwa tidak akan mendapatkan informasi dari tower control benar-benar bingung, karena memang tower control ini harusnya memandu penerbangan American Airlines sampai tiba di runway. Pilot penerbangan 1572 ini benar-benar harus mengandalkan kemampuannya ketika kedua pilot ini sedang berkonsentrasi menuju ke bandara tujuan. Namun tiba-tiba saat itu approach control yang sedang melihat penerbangan itu dari layar radarnya langsung menginformasikan bahwa pesawat American Airlines 1572 ini belok ke kiri keluar dari jalur. Nah, saat itu Captain mendapatkan informasi dari approach control, langsung sadar dengan posisi pesawatnya dan ia segera memperbaiki posisi pesawatnya menuju ke bandara. Penerbangan American Airlines 1572 ini hanya berjarak sekitar 7 mil dari bandara. Roda pendaratan sudah diturunkan. Nah, saat itu ternyata approach control menginformasikan kepada kedua pilot penerbangan itu bahwa supervisor yang berjaga di approach controller ini akan naik ke tower dan memberikan panduan secara sukarela agar pesawat itu bisa mendarat di runway 15 dengan aman. Nah, ketika itu maka pilot diminta untuk merubah frekuensinya. Ketika frekuensi sudah dirubah, maka kedua pilot mulai menghubungi tower dan di saat itulah dinyatakan bahwa runway aman untuk pendaratan. Tidak ada lagi komunikasi dengan tower. Sementara di penerbangan 1572 kedua pilotnya ini konsentrasi untuk pendaratan. Tapi justru di sanalah first officer melakukan sebuah kesalahan, di mana ketika pesawat itu terbang di cuaca yang buruk dan pesawat sudah final approach, tiba-tiba saja first officer yang bertugas sebagai pilot monitoring dan seharusnya konsentrasi dengan instrumen di ruang kokpit tiba-tiba saja memalingkan pandangannya keluar pesawat untuk melihat runway. Padahal saat itu posisi pesawat sudah dekat dengan minimum descent altitude atau MDA. Setelah melihat keberadaan runway, first officer kemudian memalingkan lagi pandangannya menuju ke instrumen kokpit. Ketika ia memalingkan pandangannya ke instrumen kokpit, di sanalah ia sudah mengetahui bahwa pesawat sudah berada di bawah MDA. Saat pesawat itu dikonfigurasi untuk pendaratan, flaps telah diatur dan pendaratan hanya berjarak sekitar 60 detik lagi. Pada pukul 00:55 tengah malam waktu setempat, hanya beberapa saat setelah first officer memalingkan kembali pandangannya ke instrumen kokpit, tiba-tiba saja pesawat itu terhentak dengan sangat keras dan bunyi yang sangat keras didengar oleh semua orang yang ada di dalam pesawat. Saat itu first officer langsung mengatakan go around dan captain langsung mengatakan baik, go around. Pesawat itu langsung dikonfigurasi untuk go around. Entah apa yang terjadi, tapi kedua pilot itu yakin pesawatnya telah menabrak pepohonan. Yang dilakukan oleh captain adalah menarik flap ke-15 dan mendorong thrust maksimal, lalu roda pendaratan ditarik. Pilot dengan cepat mengkonfigurasi untuk go around. Pesawat itu sempat naik, hidungnya naik. Namun tiba-tiba saja kecepatan pesawat itu berkurang karena hidungnya naik, sementara mesin sebelah kiri mati atau tidak berfungsi. Setelah mesin kiri tidak berfungsi, pesawat itu masih terus terbang dengan menggunakan mesin sebelah kanan yang secara tiba-tiba kemudian mati. Sehingga pesawat MD-83 yang sedang diterbangkan menuju ke bandara ini tiba-tiba saja harus melayang tanpa kedua mesinnya. First officer yang telah menyadari bahwa pesawat itu terbang di bawah MDA langsung mengatakan kepada pihak menara kontrol agar menyiapkan layanan kedaruratan karena mereka mengalami sebuah masalah di dalam penerbangannya. Pesawat itu jelas telah menabrak pepohonan. Mesin kiri mati karena ternyata mesin kiri ini telah menghantam pepohonan dan ranting-ranting pohon masuk sehingga kedua mesin ini akhirnya mati. Saat itu yang dilakukan oleh captain adalah mengatur flapsnya ke 40. Nah, hal itu dilakukan agar pesawat ini melambung dan sempat naik hingga pesawat itu bisa tiba di runway. Karena jika flaps tidak diatur ke 40, captain tidak yakin pesawatnya akan mendarat dengan aman di runway. Pesawat itu melayang tanpa dua mesin. Jarak pesawat dengan runway masih terlalu jauh. Tapi saat itu captain dan first officernya berjuang dengan keras hingga akhirnya pesawat itu mulai mendekati bandara tanpa adanya mesin. Yang dilakukan oleh captain adalah saat itu tetap berjuang dengan first officernya untuk meluruskan posisi pesawatnya dengan runway. Saat itu pesawat masih melayang dan captain menduga bahwa pesawat ini akan mengalami hard landing. Benar saja, hanya beberapa detik kemudian pesawat itu mulai menyentuh runway. Pesawat touchdown dan mengalami hard landing. Pesawat itu sempat naik, terpental, kemudian turun lagi dan meluncur dengan sangat cepat. Captain dan first officer saat itu benar-benar panik. Meskipun tanpa mesin, pesawat ini belum bisa benar-benar berhenti di runway karena mereka juga tidak yakin bisa menghentikan tepat di tengah runway. Saat itu,
first officer dan captain benar-benar panik. Mereka berupaya untuk menghentikan pesawat di runway. Setelah pesawat itu meluncur di runway dengan sangat cepat, first officer dan captain akhirnya bisa menghentikan meskipun tidak tepat di tengah runway. Setelah pesawat itu berhenti, captain dan first officer masih melakukan tugasnya, yaitu memastikan bahwa semua instrumen pesawat telah mati dan memastikan juga bahwa penumpang dalam kondisi aman. Saat itu maka kedua pilot mengizinkan untuk melakukan evakuasi. Layanan kedaruratan bandara langsung menuju ke lokasi pesawat MD itu dan seluruh penumpang dapat turun. Setelah kondisi menegangkan pada saat pesawat menabrak pohon, kemudian mati mesin hingga mengalami hard landing, akhirnya kedua pilot ini tenang dan juga lega. Mengingat para penumpang ini sejak terjadinya insiden panik, mereka berteriak, menangis, dan mereka juga ketakutan. Nah, setelah pesawatnya berhenti di runway, kedua pilot ini terdengar bernafas lega. Mereka sempat terdiam dan ada sebuah rekaman yang memperdengarkan ketika first officer mengatakan kata-kata yang bahkan membuat investigator merinding. Kata-katanya adalah ia berusaha menenangkan captain dan ia mengatakan, "God bless you, you made it." Ia juga memberikan support kepada kapten yang telah berhasil menyelamatkan pesawat yang hampir saja mengalami sebuah tragedi. Penerbangan 1572 telah mendarat dengan selamat setelah approach yang berbahaya. Seluruh penumpang selamat. Tim evakuasi yang menuju ke runway memastikan bahwa satu orang terluka, namun semuanya dipastikan selamat. Kedua pilot juga dipuji karena telah menyelamatkan banyak nyawa penumpang di dalam pesawatnya. Menurut pihak maskapai American Airlines, kerusakan pesawat itu mencapai nilai 9 juta US dollar, belum termasuk kerusakan beberapa peralatan bandara Bradley. Penyebab insiden penerbangan American Airlines 1572 itu langsung diselidiki oleh tim investigasi Amerika dan Bob Benson adalah pemimpin penyelidikannya. Hari pertama ketika tim investigasi ini melihat pesawat MD-83 yang baru saja mengalami insiden, mereka dikagetkan melihat pesawat itu telah rusak seperti sebuah pesawat yang baru saja keluar dari zona perang. Bagian sayapnya rusak. Kemudian mereka juga melihat bagian mesin pesawat ini dipenuhi oleh ranting-ranting pohon. Hal ini menjelaskan kepada tim investigasi bahwa mesin pesawat masih bekerja dengan normal hingga akhirnya menghantam pepohonan. Ternyata pesawat itu diketahui mengalami insiden pada saat pesawat berada di jarak 2,5 mil dari bandara. Nah, pesawat juga menabrak pohon di ketinggian 818 kaki. Sementara posisi pesawat saat itu sedang terbang di ketinggian 770 kaki. Dari rekaman FDR dan CVR diketahui bahwa Captain melakukan penurunan ketinggian pesawat 1000 kaki per menit. Dan menurut tim investigasi, penurunan 1000 kaki per menit adalah sebuah penurunan yang sangat cepat mengingat pesawat itu sedang final approach. Mereka cukup bingung ketika first officer yang bertugas sebagai pilot monitoring dan harusnya fokus terhadap instrumen pesawat seperti altimeter, kompas, dan lain-lain tidak menginformasikan mengenai ketinggian pesawat. Setelah first officer mengakui bahwa ia sempat memalingkan pandangannya untuk mencari runway, di sana tim investigasi mulai mengetahui awal sumber masalahnya. Dan first officer menyebutkan ia tidak bisa memperbaiki ketinggian pesawat karena ia tidak memiliki waktu. Ketika pandangannya sudah teralih lagi ke instrumen pesawat, saat itulah hanya beberapa detik kemudian pesawat mulai menghantam pepohonan. Maka tim investigasi menganggap mungkin itu adalah penerbangan malam yang melelahkan. Bisa saja terjadi kejenuhan tugas dengan kondisi cuaca yang buruk. Terutama penerbangan American Airlines 1572 ini terlambat dari jadwal penerbangan yang seharusnya sekitar 2 jam. Berikutnya investigator memintai keterangan dari petugas menara kontrol. Saat itu petugas menara kontrol menginformasikan ketika pesawat berada di ketinggian 11.000 kaki mengenai update cuaca. Bahkan petugas menara kontrol ini terus memberikan update mengenai kondisi cuaca di bandara. Tapi dari percakapan itu tidak ada update mengenai ketinggian pesawat atau MDA yang seharusnya terus juga diupdate oleh petugas menara kontrol. Ketika dimintai keterangan, petugas menara kontrol itu menjawab bahwa ia memang terus rutin untuk memberikan update cuaca karena memang saat itu cuaca sedang buruk, tapi tidak memberikan update ketinggian pesawat. Alasannya karena menurut petugas menara kontrol, update yang dibutuhkan saat itu adalah mengenai cuaca, bukan ketinggian pesawat.
karena ketinggian pesawat adalah salah satu tugas dari pilot yang memang sudah sering untuk mendaratkan pesawat di runway. Setelah insiden yang dialami oleh American Airlines 1572, maka Dewan Keselamatan Transportasi Nasional menetapkan bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan ini adalah kegagalan kru pesawat untuk mempertahankan ketinggian penurunan minimum yang diperlukan hingga referensi visual yang diperlukan diidentifikasi. Sementara itu, faktor yang berkontribusi atas insiden American Airlines 1572 adalah karena kegagalan pengontrol pendekatan untuk melengkapi awak pesawat dengan arus pengaturan altimeter dan kegagalan awak pesawat untuk meminta pengaturan yang lebih baru, juga kegagalan dari kedua pilot untuk menghentikan pendaratan atau menuju ke pola holding padahal saat itu cuaca buruk. Jadi kedua pilot tetap memaksakan untuk mendarat. Di akhir penyelidikannya, tim investigasi dari NTSB memuji kerjasama dari kedua pilot. Pada saat pesawatnya mulai mengalami sebuah masalah, kedua pilot ini terus bekerja sama hingga akhirnya pesawat mendarat dengan selamat. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai penerbangan American Airlines 1572. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku langsung bacain beberapa komen kalian, nggak cuma 3. Yang pertama adalah dari Kak Yance Vander. Semoga komenku dibaca oleh Kakak Tamara. Setiap kali aku menonton video kakak berarti aku pastikan bahwa tugas kampusku sudah selesai. Makan yang banyak dan terakhir mencari tempat yang empuk untuk menonton video kakak. Sumpah baru pertama kali mendapatkan channel sebagus ini. Terima kasih kakak dan sehat selalu ya bersama timnya, semoga dalam lindungan Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Kak RRQ Gaming. Semoga kakak disehatkan selalu agar rajin upload. Yang kedua berikutnya adalah dari Samsung Galaxy. Semangat terus kak bikin kontennya Tamara Delf. Semoga kakak sehat selalu ya kak. Salam dari Bekasi kak. Bekasi. Kemudian ada dari Sepira Channel Official. Wow keren, sukses selalu Mbak Tamara. Dan yang terakhir adalah dari Kak Abraham Kinan Abdullah atau Kenan Abdullah ya. 40 menit yang lalu, semangat terus kak kontennya dan sehat selalu. Amin. Terima kasih juga untuk kalian yang udah support kami dan juga terima kasih udah nonton. Kalian juga yang lagi nonton saat ini, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen di bawah sini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.